Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Oleh anugerahnya kita kembali boleh berkumpul di tempat ini untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk di hadirat-Nya. Kita akan memulai ibadah ini dengan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membuka kitab Mazmur pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi bersama-sama akan membaca ayat-ayat yang genap. Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Doa mohon kemenangan bagi raja, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah yang besar dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kembali Tuhan ada di rumah Tuhan. Kerinduan kami, hati kami hanya satu, hanya memuji, memuliakan nama Tuhan. Mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan bagi kami setiap hari. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Roh Allah yang hidup memenuhi setiap kami. Dari waktu-waktu kami, memberikan kami kekuatan. Haleluya Tuhan. Turunlah
yang memberikan kami kemenangan, yang memberikan kami kelepasan, yang membebaskan kami dari belenggu dosa, yang mencelingkan mata hati kami, hingga kami boleh melihat kebesaran Allah ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa. Oh Tuhan, menyatakan kebesaran Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan mengucapkan untuk pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Biar pengurapan daripada Roh Tuhan turun atas mereka, memenuhi, melingkupi, dan memimpin seluruh pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Diberkatilah setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan dengan berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Terlebih jemaat Tuhan, terima perjamuan kudusnya melalui tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah, menjadi tanda kasih Tuhan yang dimetrekkan dalam hidupmu. Ada kekuatan yang membuat engkau mampu dan sanggup melihat anugerah dan kasih karunia Tuhan besar, benar dalam kehidupanmu. Diberkati sepanjang ibadah dengan sukacita dan damai Tuhan yang melimpah. Terpujilah ya Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Ketika Paulus dan Silas bersorak-sorai memuji Tuhan, maka belenggu itu dilepaskan. Kita percaya itu. Pada pagi hari ini belenggu dosa dipatahkan. Haleluya.
bersorak-sorai, semua musuh dikalahkan. Haleluya. Kau diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan musuh, menginjak musuh di bawah kakiku. Haleluya. dalam Tuhan. Kita percaya sorak-sorai pujian kita ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti Tuhan untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu yang memberikan kami kuat. Karena firman-Mu yang melepaskan kami dari setiap belenggu dosa. Haleluya Tuhan. Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sungguh
bersama-sama. Kami percaya hanya bagiku Tuhan dan Raja-Mu, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebus-Mu, bebaskan-Ku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami. Ku percaya mujizat-Mu alami. Ku percaya mujizat-Mu alami. Biarlah setiap kita percaya, kita yakin bahwa tiada mustahil bagi Tuhan. Kita akan berkata sekarang, sekarang kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Dan dialah itu yang kami boleh percayai. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang sulit, yang tidak mungkin, yang Tuhan bisa dan pasti akan kerjakan itu bagi kami. Dialah pagi hari ini kami mau tundukkan hati kami, duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami boleh belajar dan mendengar apa yang menjadi pesan dan perkataan-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar, berbicaralah. Dialah firman itu akan menjadi kebenaran bagi hidup kami. Menyerahkan setiap tanah hati kami menjadi tanah yang baik agar benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Terlebih hamba-Mu yang sederhana menjadi alat di tengah pelayan pekerjaan Tuhan. Terpujilah ya Bapa Tuhan, membawa menyerahkan seluruh pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Ya, bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama kita kembali. Kita boleh beribadah, kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Sebelum kita akan terima perjamuan Tuhan melalui perjamuan kudusnya pada pagi hari ini, biarlah kita akan bersama-sama untuk mendengar akan firman Tuhan. Tema pada minggu ini adalah terlepas telah belenggu penjara. Sebuah peristiwa yang dicatat, yang ditulis di dalam Alkitab. Sebuah perikop yang penting di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan yang ke-40. Peristiwa yang terjadi di kota Filipi, peristiwa yang sungguh dahsyat, yang sulit untuk dapat dipahami, dimengerti dengan akal pikiran manusia biasa. Namun biarlah mari kita akan bersama pelajari dan renungkan. Ada sesuatu yang baik yang kita boleh yakini bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu besar. Untuk itu mari kita akan bersama untuk membaca di dalam surat, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-16. Surat Kisah para Rasul pasalnya yang ke-16. Saya ingin kita membaca ayat yang ke-25 dan 26 saja, dua ayat ini sebagai dasar untuk tema, untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 dan 26. Mari kita akan baca untuk firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dan nanti kita baca di rumah secara lengkap di dalam Kisah para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 40, perikop yang luar biasa. Ada banyak hal yang sulit untuk kita terima dengan akal pikiran kita.
Bahkan saya sering menyebut ini sebuah hal yang sungguh tidak adil secara hukum, secara manusia, bahkan yang terjadi di dalam kehidupannya. Sedikit latar belakang mengapa Paulus dan Silas dipenjara. Kalau kita baca dalam Kisah 16, lalu ayat yang ke-18 dan 19. Di situ dikatakan ketika Paulus dan Silas membebaskan seorang perempuan, melepaskan seorang perempuan dari roh tenung atau sihir yang dimilikinya. Paulus membebaskannya, Paulus melepaskannya sehingga perempuan ini menjadi perempuan yang merdeka dan kembali kepada kehidupan yang normal. Ternyata berdampak kepada beberapa orang yang disebut sebagai tuan-tuan atau orang yang memperalat, yang memperbudak perempuan ini. Dengan harapan apa? Ketika perempuan ini membuat tenung dan sihir-sihir yang diperbuatnya, maka akan banyak pemasukan dan keuangan yang bisa diterima oleh mereka. Dalam hal inilah yang membuat ketika perempuan ini dibebaskan, dilepaskan dari roh tenungnya, mereka marah. Tetapi kemarahan itu tidak langsung dibuat kepada Paulus, tetapi mereka melaporkan kepada pembesar-pembesar, para penguasa-penguasa yang ada di kota Filipi. Ceritanya, mereka menghasutnya. Dan yang terjadi luar biasa. Tanpa harus diadili, tanpa harus masuk kepada sebuah pengadilan. Paulus dan Silas dikatakan beberapa kali dipukul, didera. Bahkan pakaian mereka dilepaskan. Mereka harus mengalami pukulan demi pukulan. Hingga pada satu akhir dikatakan mereka dijebloskan ke dalam penjara tanpa proses pengadilan. Dan ini yang saya katakan sebagai satu kondisi yang tidak adil. Gara-gara membebaskan seorang tukang tenung, Paulus dan Silas harus dipenjara tanpa proses pengadilan. Dipukuli, didera, bahkan disiksa. Yang akhirnya harus dijebloskan dalam penjara. Dan yang menarik kalau kita baca dari nats ini. Dikatakan kalau ayat yang ke-24 bahwa Paulus dan Silas dipenjara di tempat yang khusus. Diperlakukan khusus, dikatakan di sini ada seorang kepala penjara yang harus mengawasinya. Dan yang terjadi menarik, kedua orang rasul ini kakinya dipasung. Dengan harapan supaya mereka tidak lari. Coba kejahatannya apa? Pelanggarannya apa? Dipenjara dengan kedua kaki dipasung. Dijaga ketat, bahkan diawasi langsung oleh seorang kepala penjara yang populer, yang terkenal. Dengan keganasannya, dengan perlakuan-perlakuan yang keras, yang luar biasa. Dan itu yang diterima oleh Paulus dan Silas. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kondisi dan keadaan yang seperti itu. Yang menarik kita melihat, Paulus dan Silas tidak menangis. Tidak bersedih. Tidak mukanya muram dan kecewa. Tetapi lihat dari nats yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-25. Dikatakan tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada siapa? Kepada Allah. Coba sudah perhatikan. Dalam kondisi yang sulit, dalam keadaan yang sulit, dalam keberadaannya yang sangat menderita, diperlakukan ketidakadilan, dibuat hidupnya sangat menderita. Namun hal itu tidaklah membuat Paulus dan Silas bersedih, menangis, bahkan protes dengan Tuhan. Tapi Alkitab mencatat mereka berdoa. Mereka menyanyi, memuji Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat sampai orang-orang hukuman lain pun mendengarkan mereka. Sudah bisa berpikir. Mungkin Paulus dan Silas ini dianggap tidak waras. Di penjara.
diperlakukan tidak adil, dipasung kakinya, dijaga oleh kepala penjara di Filipi. Tapi tidak menjadi goyah, tidak menjadi lemah, tidak menjadi sakit. Tetapi mereka justru bergembira, menyanyi, memuji Tuhan, dan menghibur para hukuman yang lain. Tidak hanya di sini, tetapi yang luar biasa. Alkitab mencatat di tengah-tengah mereka menyanyi, memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan. Ayat yang ke-26 tadi dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Saudara, peristiwa ini bukan kebetulan. Tetapi ini dicatat artinya terjadi, dicatat artinya ini pasti terjadi. Di tengah mereka memuji, menyembah Tuhan, gempa terjadi. Alkitab mencatat sendi-sendi penjara goyah. Bahkan dikatakan gempanya bukan gempa biasa, tapi gempa yang hebat. Artinya, tidak tahu dicatat berskala berapa skala Richter. Gitu. Tetapi membuat sendi-sendi penjara itu runtuh. Berakibat pintu-pintu penjara terbuka. Berdampak, bahkan pasungan-pasungan itu pun juga menjadi koyak. Singkatnya, perhatikan. Mereka yang dihukum itu bebas dan terlepas. Tetapi yang menarik, perhatikan baik-baik. Di tengah situasi yang seperti ini, sepatutnya dan selayaknya, jika orang-orang hukuman, termasuk Paulus dan Silas, sangat mudah dan gampang untuk meninggalkan penjara. Untuk lari dari penjara. Untuk membebaskan diri dari penjara. Untuk meninggalkan akan tempat itu. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Bahkan yang lebih luar biasa saya ingatkan. Di tengah situasi kalau kemarin kita melihat bagaimana penjara kelas A yang ada di Tangerang kebakaran. Hampir kurang lebih 50 orang, 48 sekian orang meninggal. Terpanggang. Baik mati di dalam penjara, terlebih juga proses yang ada beberapa di rumah sakit. Dengan luka bakar yang begitu dahsyat yang dialami dalam hidup mereka. Tetapi yang terjadi di Filipi, gempa yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah, pintu penjara pun sampai terbuka, belenggu-belenggu pun terlepas. Tapi tidak ada satu orang hukuman yang menderita, yang ada dalam satu titik korban dikatakan mati dan meninggal. Itu hal yang luar biasa. Artinya, apa yang saya katakan dari awal sampai akhir ini, peristiwa-peristiwa ini bukan kebetulan, tetapi itu yang terjadi seizin Tuhan dan Tuhan izinkan itu ada dalam kehidupannya. Tetapi paling tidak kita mulai berpikir ada apa dengan peristiwa itu. Belenggu terbuka. Pintu penjara terbuka. Para tawanan menjadi bebas. Bahkan juga hal-hal yang lain masih terjadi begitu luar biasa. Dan mengiringi peristiwa yang ada dalam Kisah 16. Ayat 19 sampai dengan yang ke-40. Sampai pada satu titik. Ketika kepala penjara itu tahu dan melihat situasi yang terjadi. Dan apa yang dilakukan oleh kepala penjara. Kalau kita membaca dan kita akan melihat. Dikatakan dalam ayat yang ke-27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya. Dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Kepala penjara itu apa saudara? Menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ada sebuah aksi yang dibuat oleh kepala penjara. Mau membunuh dirinya. Dan mungkin sebagian orang yang melihat, syukur ben mati wae. Galake minta ampun kan gitu.
kapokmu kapan? Ben. Tetapi ketika Paulus dan Silas melihat hal itu, apa yang akan terjadi yang dilakukan oleh kepala penjara itu? Lihat. Ayat yang ke-28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, teriakan Paulus dan Silas, ucapan Paulus dan Silas, luar biasa. Jangan celakakan dirimu, kami ini masih ada di sini. Utuh jumlahnya. Tidak ada yang lari, tanpa komando pun mereka tetap ada di situ. Singkatnya, kepala penjara itu meminta untuk mengambil obor untuk suruh untuk dinyalakannya. Dan mulai untuk dinyalakan, mulai untuk terang itu melihat, oh ya, si A masih, si B, si C, D, E, F, G, semua masih utuh. Tetapi ada hal yang lebih luar biasa daripada itu. Lihat apa yang dilakukan oleh kepala penjara itu. Lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah kepala penjara itu di depan Paulus dan Silas. Bahkan kepala penjara itu mengantar mereka keluar sambil berkata, karena mereka harus mengamankan diri lebih jauh. Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Pertanyaan yang luar biasa. Mereka diantar keluar, lalu kepala penjara itu tersungkur di hadapan Paulus dan Silas dan berkata, apa yang harus aku buat supaya aku selamat? Saudara, kepala penjara ini bukan orang yang mengenal Kristus, bukan seorang yang sudah percaya Kristus, dia orang. Bisa dikatakan yang tidak punya iman dalam Yesus atau orang yang disebut ya tidak mengenal Yesus. Tidak ngerti dia apa arti selamat. Maka selamat dalam ungkapan pertanyaannya ini, ya hanya berpikir selamat secara lahiriah. Artinya apa? Seperti yang dialami oleh para tawanan itu. Kepala penjara ini melihat di tengah bencana kondisi yang begitu sulit itu. Orang-orang ini selamat dan tidak ada yang luka, tidak ada korban, tidak ada masalah. Artinya aman. Tetapi juga pengertian selamat di sini bisa jadi juga memiliki sebuah pengertian supaya kepala penjara ini tidak dipersalahkan oleh pimpinannya. Tidak mendapat hukuman oleh pimpinannya karena peristiwa yang terjadi. Karena ketakutan yang dialami. Persoalannya bukan hanya jabatan, tapi juga hukuman, bahkan risiko-risiko yang lain yang harus dia terima. Maka yang menarik, kenapa justru kepala penjara ini datang kepada Paulus dan Silas? Seolah-olah Paulus dan Silas ini yang punya hak untuk menentukan selamat atau tidak. Yang bisa memberikan jaminan selamat atau tidak. Yang bisa menentukan selamat atau tidak. Dan itu sebabnya kepala penjara itu bicara dan mengungkapkan perkataannya itu kepada Paulus dan Silas. Tetapi hal yang luar biasa lagi kita lihat. Apa yang menjadi jawaban dari Paulus dan Silas? Mari kita akan baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31 mari kita akan baca yang ada di layar LCD kita. 1, 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang menjadi pertanyaan dari kepala penjara dan apa yang menjadi jawaban daripada Silas dan Paulus? Mungkin orang nyambung. Mungkin berbeda.
maksud dan tujuan. Mungkin lain dari konteks apa yang dialami oleh kepala penjara dan juga yang dialami oleh Paulus dan Silas. Tetapi kembali kita melihat bahwa sesuatu yang terjadi belenggu terbuka di penjara Filipi yang dialami oleh Paulus dan Silas bukanlah hal kebetulan. Memang sulit untuk dapat dipikirkan. Sulit untuk dapat direnungkan dengan akal kita. Maka apa yang terjadi awal tadi saya katakan aneh. Hal yang sulit untuk bicara adil dan benar. Secara hukum, akal dan norma yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi itu diizinkan semua terjadi sedemikian rupa sampai pada sebuah titik. Ketika kepala penjara berkata, bagaimana caranya supaya aku selamat? Jangan sudah berpikir bagaimana supaya aku selamat bisa masuk surga atau bisa beroleh keselamatan. Tidak. Tetapi aku selamat seperti yang terjadi pada dirimu. Seperti yang kalian alami. Sehingga aku pun mungkin tidak kena hukuman, tidak kena semprot-dampratan kepada pemimpin. Bahkan aku tetap punya jabatan sebagai kepala penjara. Dan Paulus dan Silas menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus. Jelas, Kristus. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Perhatikan, saya yakin dan percaya. Paulus dan Silas tidak bicara soal selamat jasmani. Selamat tubuh bebas daripada gempa. Ataupun dari dampratan atau semprotan dari pemimpin. Tetapi kata selamat di sini artinya keselamatan jiwa dan roh yang Tuhan sediakan dan anugerahkan bagi hidup sebagaimana orang yang percaya kepada Yesus. Artinya selamat di atas segala selamat. Artinya keselamatan yang paling tinggi. Artinya keselamatan yang bukan datang dari manusia, yang tidak diberikan oleh manusia, tetapi itu disediakan Tuhan kepada orang yang mau dengan catatan dia percaya dan menjadikan Tuhan itu ada dalam kehidupannya. Hingga akhirnya kalau kita lihat dari nats ini, kalau kita baca dalam ayat yang ke-32, lalu Paulus dan Silas memberitakan firman, menjelaskan Tuhan kepada mereka, menceritakan Yesus secara detail, bahkan juga menyampaikan firman itu dengan lengkap. Artinya ada waktu Paulus dan Silas untuk menjelaskan ayat yang ke-31 tadi. Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus itu Tuhan, engkau akan selamat. Dan itu diuraikan, dijelaskan dalam ayat yang ke-32. Seperti apa Yesus, kasihnya, kemurahannya, bahkan jaminannya. Sehingga benar ketika engkau percaya kepada Yesus, ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan selamat. Tidak seperti apa yang engkau pikirkan, tetapi sebagaimana apa yang Tuhan mau dan engkau alami dalam hidupnya. Singkatnya kita lihat ayat yang ke-33. Pada jam itu juga, perhatikan, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga kepala penjara dan keluarga memberi diri apa saudara? Dibaptis. Lalu kepala penjara itu membawa ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ini yang menjadi poin dan inti. Belenggu penjara itu terbuka. Peristiwa belenggu penjara, gempa bumi, di penjara tanpa diadili, diperlakukan tidak adil. Di tengah penjara tetap sukacita, ada gembira, tetap memuji Tuhan, berdoa, dan tetap masih bisa menyembah Tuhan. Itu ada hal-hal sebagai pendahuluan, supaya mata kita melihat bahwa apa yang Tuhan pikirkan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Supaya kita sadar bahwa hidup saudara dan saya adalah hidup ada di dalam genggaman tangan Tuhan.
Maka bagi Tuhan bukan hanya persoalan Paulus ditangkap di penjara di Filipi. Bukan yang dibesar-besarkan. Bagaimana ketika gempa bumi yang ada terjadi dan membuat belenggu. Bahkan akan penjara sendi-sendi itu menjadi goyah. Bahkan Paulus dan Silas dan para hukuman yang lain bebas. Di antara hal-hal itu ada hati Tuhan. Misi Tuhan. Yang Tuhan itu rancang dan kerjakan melalui kehidupan Paulus. Supaya apa? Kepala penjara di Filipi dan seisi rumahnya dan keluarganya diselamatkan di dalam kehidupan mereka oleh Yesus Kristus. Inilah sebenarnya yang menjadi makna dan inti daripada Filipi pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 20. Yang tidak masuk akal, yang sulit untuk dipikir dengan pikiran, yang sulit untuk dicerna dengan sebuah kondisi, norma hukum ataupun peraturan yang ada. Tetapi Tuhan itu punya rancangan dan rencana yang kadangkala sulit untuk dipikirkan dan direspon dengan pikiran kita. Tuhan tidak saja ingin menyediakan mujizat-mujizat bagi Paulus dan Silas, tetapi ada mujizat yang lebih lagi yang Tuhan kerjakan, yaitu kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita lihat ayat selanjutnya, kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat. Bagaimana dengan Paulus dan Silas? Dalam ayat yang kita baca tadi, mereka dibawa ke rumah. Kepala penjara dihidangkan makanan yang paling enak. Disambut, bahkan diperlakukan yang sangat berbeda sebagaimana yang dialami dalam penjara. Dihormati, dihargai, dan mereka mengalami sebuah berkat yang luar biasa. Tidak hanya sampai di situ. Lalu apa yang terjadi kalau kita baca dalam ayat yang selanjutnya? Bagaimana ayat yang ke-35? Setelah hari siang pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Lalu singkatnya, bagaimana kepala penjara itu meneruskan pesan itu kepada Paulus dengan sebuah perkataan, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Kembali kata selamat dipakai. Dipahami bahwa apa yang disampaikan oleh kepala penjara ini, Paulus dan Silas bebas daripada hukuman dan penjara. Tetapi melalui akan perikop ini, kita belajar sesuatu hal yang penting. Bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Mujizat Tuhan itu bisa berlaku dengan cara yang sungguh sulit untuk dapat dipikirkan dengan akal manusia kita. Mujizat Tuhan itu bisa terjadi dengan cara Tuhan, dengan apa yang Tuhan kerjakan sendiri, dan kadang-kala itu berlawanan dengan pikiran dan akal budi daripada kita sebagai manusia. Tetapi hal yang terlebih penting, bahwa mujizat itu dinyatakan dengan sebuah goal yang terlebih penting. Supaya apa? Supaya setiap orang itu tidak hanya disembuhkan, tidak hanya dibebaskan dari penjara, tidak saja mengalami mujizat pertolongan-pertolongan Tuhan yang lain, tetapi sebagaimana kepala penjara dan seisi rumahnya, mereka menjadi percaya dan menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhan Juru Selamat dalam kehidupannya. Ada banyak hal yang mungkin kita doakan, Tuhan, adakah mujizat itu masih ada dalam hidupku? Mungkin hari ini kau ada yang masih merindukan kesembuhan, perubahan, kehidupan secara ekonomi,
hal-hal yang lain yang engkau sedang doakan dan engkau rasanya ingin dan itu terjadi dalam hidupmu. Namun pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ada mujizat yang lebih besar, yang terbesar yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saudara. Ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sebagaimana kepala penjara yang ada di Filipi dan keluarganya, menjadikan Yesus itu Tuhan ada dalam hidup kita. Saya yakin ini bukan mujizat yang terakhir. Tetapi juga mujizat yang terbesar ini Tuhan sediakan ada dalam hidup kita. Saya yakin mujizat yang lain Tuhan juga sudah sediakan untuk hidup saudara dan saya. Minggu ini kita berdoa melalui tema terlepaslah belenggu penjara dengan satu keyakinan. Mujizat Tuhan itu masih ada. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus kita. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Mamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Terima kasih Bapa. Tuhan, pujian bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan. Lagi katakan dengan seram hati kita. Nyanyian pujian bagi terima kasih Tuhan. Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan kami berjalan bersama. Ya hari ini menjadi berkat setiap kami terima dengan hati. Ya doa menjadikan Tuhan hidup. Kami percaya anugerah dan kasih Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Kasih Bapa kami terima segala berkat Bapa. Berkat setiap kehidupan kami. Tuhan, namamu besar dan layak adakah hati kita percaya bahwa tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Hari ini kita belajar sesuatu yang baik. Mujizat Tuhan itu masih ada.
bukan saja hanya belenggu penjara terlepas, sehingga membuat Paulus dan Silas menjadi bebas dan terlepas, bahkan beroleh pembebasan daripada penjara Filipi. Tapi lihatlah apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, hati Tuhan yang dia rindukan. Kepala penjara yang ada di Filipi dan juga keluarganya diselamatkan. Sebelum kita akan masuk dan menerima perjamuan kudus, Tuhan berikan hati seperti hatimu. Tidak saja kami boleh mengalami dan melihat mukjizat yang besar, tetapi seisi rumah tangga kami, keluarga kami, saudara kami, dan mereka boleh melihat kasih Tuhan yang besar. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Silakan Bapak Ibu Saudara dengan senang hati kau bisa mengambil perjamuan kudus dengan kita terima. Janji pujian bagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan menerima tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah yang sudah kita terima, marilah dengan segenap iman kita akan dasarkan melalui nats firman Tuhan yang ada di hosti di tangan kita. Kita akan baca nats ini dan kita akan amini bersama-sama sebagai doa kita kepada Tuhan. Mari kita akan bersama untuk berkata, 1, 2, 3. Jangan ini kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Mari kita akan bersama berkata, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara kita akan semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan sebelum kita akan makan roti dan anggur yang ada di tangan kita, adakah hatimu percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus sendiri yang terpecah, yang tercurah untuk kita? Kalau engkau percaya,
Katakan dengan iman, di dalam nama Yesus aku percaya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa tubuh dan darah Yesus itu hidup dan berkuasa, dan itu yang mendatangkan berkat, mujizat, bahkan keselamatan dalam hidup saudara? Kalau engkau percaya, mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus aku percaya. Yang ketiga, pastikan ketika kita makan dan minum dan kau meninggalkan tempat ini, berkat, berkat dan berkat, bukan kutuk, hukuman dan murka, dan berkat itu yang akan menyertai engkau. Mari dengan segenap hati kita katakan, aku percaya di dalam nama Yesus berkat itu akan menyertai aku. Untuk itu, mari kita angkat tangan kanan kita dengan roti yang ada di tangan kita. Sebelum kita makan, dengarlah firman-Nya. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita akan bersama untuk berkata, di dalam nama Yesus. Kita akan makan bersama. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, darah Yesus pun ditumpahkan atas kita. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita. Dan letakkan tangan kirimu di dadamu masing-masing dengan kata ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Sebelum kau minum, dengarlah akan firman-Nya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang kutumpahkan tunai lunas bagi hidupmu. Perbuatlah ini untuk menjadi perjanjian baru yang dimeteraikan dalam hati dan hidupmu. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus. Kita akan minum. Marilah kita akan bersama untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan baik. Katakan haleluya. Terpujilah Bapa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kekal, Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Ambil Bapa. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Segala kasih anugerah yang besar yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Pujilah Bapa Tuhan yang besar. Ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah dan kasih karuniamu yang besar bagi kami. Mujizatmu itu masih ada sampai saat hari ini. Kiranya Tuhan mata kami melihat, hati kami percaya bahwa kasih Tuhan itu dalam, besar dan benar bagi setiap kehidupan kami. Kiranya kehidupan kami boleh melihat akan jalan dan apa yang Tuhan rancang besar benar itu bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara tengadakan dua tangan. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Jiwa dengan roh dan jiwa semangat untuk mengasihi Tuhan. Diberkati hidup dan keluargamu dengan kebahagiaan dan kehormatan. Pekerjaan dengan rezeki yang Tuhan anugerahkan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai setiap jalan langkah kehidupanmu. Dengan keselamatan dan pimpinan Tuhan yang baik. Yang mendatangkan berkat bukan kutuk. Mendatangkan berkat bukan murka. Mendatangkan berkat bukan hukuman. Diberkatilah setiap jalanmu. Dalam kehidupanmu. Dalam studimu. Dalam setiap pergumulan dan doa. Apapun yang kau harap dan engkau doakan, Tuhan mendengar dan mengerjakan bagimu. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Berkat yang terbaik turun menyertai hidupmu. Diberkati gereja dan pelayan Tuhan di tempat ini. Pos-pos PI dengan segala berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami membawa mengucap syukur apa yang menjadi doa kami untuk perjamuan Tuhan. Kami terima dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita melalui pujian firman Tuhan dan lebih perjamuan kudus yang disediakan bagi kita. Sebentar kita akan mendengar untuk warta bisnis minggu ini, mungkin bisa ditayangkan kepada kita. Shalom, puji Tuhan, beribadah Rabu Lampung, berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak ini minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu. Shalom, puji Tuhan, beribadah Rabu Lampung, berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak pinyut minggu ini. Mari teman-teman, mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, 8, dan 10 pagi secara tatap muka dan jam 5 sore secara online di YouTube PMSDKI Bethesda. Mari teman-teman nikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Jangan pakai masker ya. Mari ajak keluarga kita untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 7 malam secara live streaming di YouTube PMSDKI Bethesda. Ibadah ini tidak akan ditayangkan kembali. Untuk itu, ajak keluarga kita untuk beribadah secara tepat waktu. Gembala Sidang, pengurus, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya. sekian news minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang yang berulang tahun pada bulan November bisa bangkit berdiri. Ada yang hadir? Berulang tahun pada bulan November, Priska, Ama. Kita akan berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan November ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berbahagia dengan
Saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun di bulan November, mujizat Tuhan ada di bulan November bagi kami. Tuhan tambahkan usia dengan panggilan sebuah kehidupan yang benar, yang pasti, yaitu anugerah Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri untuk anak-anak kami, untuk mereka di tengah kehidupan anak-anakmu. Terus berdoa menyerahkan untuk Priska di dalam masa depannya, dalam sekolahnya, ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi doa dan harapannya, cita-citanya Tuhan menyertai. Jadikan anakmu di dalam kehidupan menjadi biji mata Tuhan yang boleh untuk mempermuliakan Tuhan. Berkati langkah jalan apa yang menjadi bagian hidupmu di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mbak Amasia juga dalam anugerah dan kasih Tuhan. Diberkati dalam kehidupan apa yang menjadi cita-cita. Mau menjadi berkat bagi adik-adikmu, menjadi berkat di tengah kehidupanmu, bahkan masa depanmu sebagaimana janji Tuhan. Tidak akan mempermalukan, tapi Tuhan akan dipermuliakan di dalam kehidupanmu. Diberkati dalam pelayanan, diberkati dalam setiap hal yang kau buat di tengah-tengah kehidupanmu. Ada Tuhan yang selalu menyertaimu. Menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang lain dimanapun berada, Tuhan juga memberkati mereka seperti Tuhan memberkati untuk kami pada pagi hari ini dalam kasih setia Tuhan. Jemaat, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan pada pagi hari ini. Ibadah untuk jam 8, jam 10, ibadah di pos-pos PI dan ibadah online nanti sore jam 5, Tuhan juga memberkati dengan berkat yang besar benar yang daripada Tuhan turun dan memberkati mereka. Terima kasih untuk pagi hari ini segala anugerah. Ibadah minggu, tengah minggu, bahkan ibadah komisi pria, kami bawa dalam tangan Tuhan dengan segala anugerah kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Mari jemaat kita ketengahkan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita pagi hari ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk kita sekalian yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Mari jemaat bersama dengan saya menyanyi pujian ini. Seperti burung merpati, damai sudah apapun yang kau berbuat, Tuhan baik, kasih setianya, kemurahan-Nya, kebaikan-Nya, senantiasa menyertai kita sekalian. Terpujilah Bapa Tuhan yang besar, yang kekal, Allah yang hidup, di dalam anugerah kasih setia. Haleluya. Silakan mengambil satu duduk sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.